Halo semuanya, salam inspirasi. Jumpa kembali bersama saya Bruder Lau FIC. Para sobat inspirasi yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Scholastica dan bacaan hari ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan anak tuli dan bisu. Kebetulan saya sampai hari ini sudah hampir 7 tahun diutus oleh kongregasi saya untuk belajar melayani saudara dan saudari kita yang berkebutuhan khusus, khususnya tuli dan bisu alias tunarungu. Artinya, saya sedikit merasakan suka dan dukanya ada dan hidup bersama mereka dalam dunia kesunyian, ketulian, dan kebisuan. Dari pengalaman hidup dan ada bersama mereka, saya merasakan dan melihat terkadang keterbatasan dalam hal bicara dan mendengar yang dialami oleh saudara dan saudari kita yang tuli dan bisu membuat kita cenderung untuk mengambil jarak dengan mereka, terutama dalam relasi dan interaksi di mana mereka hidup dan ada, setidaknya yang saya lihat. Mungkin itulah salah satu yang membuat masyarakat kita berasumsi bahwa saudara-saudara kita yang tuli dan bisu itu level kelasnya sedikit berbeda secara sosial dengan kita pada umumnya. Hemat saya, tuli dan bisu atau apapun jenis manusia disabilitas itu yang kita jumpai dalam kehidupan sosial semestinya tidak menjadikan alasan atau argumen bagi kita untuk menjaga jarak di antara kita, terutama dalam berelasi dan berinteraksi. Para disabilitas itu terlahir di dunia ini bukan karena mereka meminta untuk dilahirkan dalam kondisi demikian, akan tetapi mereka terlahir karena kehendak Tuhan sendiri melalui orang tua mereka. Dan saya kira kita pun demikian. Kita sendiri juga tidak pernah meminta untuk terlahir seperti apa yang kita alami sekarang ini. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, entah itu saudara-saudara kita yang disabilitas, itu karena otonominya Tuhan, kehendaknya Tuhan sendiri. Maka semestinya kurang fair dong rasanya kalau kita itu menjaga jarak bahkan menjauhi mereka. Loh, kita kan sama di hadapan Tuhan. Para sobat inspirasi yang terkasih, kalau boleh jujur nih, dalam hidup ini sebetulnya kita ini ada saat di mana kita sendiri mengalami ketulian dan kebisuan dalam hidup, ya enggak? Sederhananya, ada momen tertentu di mana kita ini termasuk kaum disabilitas loh. Coba lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah sikap dan perilaku serta tutur kata kita selama ini cenderung terarah sebagai pribadi yang berakal sehat atau bernalar sehat serta memiliki kepekaan nurani, atau malahan lebih cenderung seperti pribadi yang tantrum dengan keadaan atau realitas yang ada di sekitar kita? Yuk, kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Banyak sekali loh orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita, tapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarkan mereka. Ya enggak? Kita juga terkadang bisu loh. Kita bisu dalam hal mewartakan apa yang disebut Allah adalah kasih itu. Entah mungkin karena kita malu, minder, atau ada alasan yang lain. Karenanya kita jarang membantu orang lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain karena kita tuli menulikan diri, apalagi membahagiakan orang lain. Mungkin juga kerap kali kita menjadi tuli dan bisu yang membuat kita tidak dapat berelasi dengan sesama kita. Tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, acu tak acu dan tidak mau tahu. Kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Kita sibuk berselancar di dunia maya hingga tak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang. Dan parahnya lagi, kita tuli akan panggilan dan kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup, dalam diri kita. Semoga kita semakin merasakan mukjizat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semakin peka menangkap kehadirannya. Dengan demikian kita dapat bangkit
sembuh dari ketulian kita baik secara psikis dan spiritual, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Salam inspirasi, Tuhan memberkati.